Wah ini dia nih saya bilang. Justru ini nih yang selama ini saya cari. Saya tidak merasakan ada hal-hal yang menyimpang. Qur'annya sama, Al-Quran. Kitabnya sama. Syahadatnya sama. Tuhannya ya Allah sama. Nabinya Nabi Muhammad gitu loh. Khalifah dil हमारा है खिलाफत जिंदगानी है खिलाफत फसल गुल भी है बहारे Uzur itu yang saya kan belum pernah bertemu dengan uzur ya. Sampai hujur yang terakhir ini saya pun belum pernah. Tapi saya dapat pengetahuan uzur itu banyak sekali referensinya dari mubalik, dari kawan-kawan saya di jamaat gitu ya. Dan bagi saya hujur itu ya salah satu panutan kita saat ini. Kalau kita kan seperti jamaah itu kan harus ada pemimpin, satu orang pemimpin. Ya memang kita boleh punya referensi banyak dari guru-guru kita segala macam. Tapi kita harus punya satu pemimpin yang untuk kita di sana apa kata beliau, apa keputusan beliau, tentu baik buat kita semua. Dan saya rasa ya khalifah itu ya harus jadi panutan kita, di mana kita tidak menemukan hal-hal deadlock lah di sana sini, banyak versi-versi. Karena kan saya lihat juga di Ahmadiyah juga kan ada beberapa versi-versi yang memang pendapatnya beda-beda, yaitu manusiawi. Tapi intinya kita sudah upgrade dan kita bisa putuskan itu semua, yaitu kita pentok ke huzur, ke khalifah. Jadi apa kata khalifah, yaitu kita harus ikut. Gitu. Sebagai bukti bahwa kita itu memang taat, ya. Karena kalau sudah kita taat kepada Allah, ya kita harus juga taat kepada utusan-utusannya nih, gitu loh. Nah, khalifah ini salah satu ya seperti zaman Rasulullah, utusan-utusannya penyambung, gitu. Nah, kita itu ya harus ya taat gitu loh. Kalau dalam bernegara ya kita mesti taat pada presiden lah gitu segala macam. Nah, kalau dalam keagamaan kita ya kita harus punya itu tadi, sosok yang memang harus kita taat. Dan dalam hal ini ya khalifah kita saat ini. Ya, kalau pengalaman saya di jamaat itu, saya hanya jelas satu mendapat keluarga baru ya. Yang di luar sebelum saya masuk jamaat ini, saya tidak merasakan itu. Walaupun saya sendiri punya keluarga. Nah, artian keluarga di sini itu lebih dari sekedar keluarga hubungan kita, hubungan darah ya. Nah, di jamaat itu memang saya rasakan hubungan keluarga itu sangat dekat, walaupun kita nggak ada hubungan darah. Dan memang Rasulullah juga kan pernah bersabda bahwa setiap muslim itu bersaudara. Gitu. Nah, saya rasakan di sini. Di tempat lain tidak ada. Tempat lain tidak ada. Di jamaah tuh kita susah, kita senang, kita selalu kita berbagi. Kita saling membantu segala sesuatunya. Kemudian untuk ibadah saya merasakan agak lebih tenang karena memang dasar saya itu niatan saya dari sebelum saya ketemu jamaat Ahmadiyah ini, saya selalu ibadah tuh minta, ya Rob, saya ingin merasakan kenikmatan ibadah, utamanya sholat. Gitu. Ya memang saya rasakan itu setelah hilang, setelah saya bekerja warawiri ketemu sana sini dengan dunia inilah gitulah ya. Nah begitu ketemu di jamaat, kok setiap hari-harinya sepertinya mereka orang-orang jamaat ini hidupnya itu hanya menunggu waktu sholat gitu loh. Wah ini nih saya bilang nih. Jadi sesibuk apapun aktivitas kita,
mau bisnis, mau usaha, mau sekolah, begitu waktunya sholat, hayu kita tinggalin dulu semua. Tuh. Nah, aura inilah yang membuat saya itu semakin kuat. Itu untuk saya, wah fix ini nih yang saya cari. Di mana sebagai tempat belajar saya juga untuk memperdalam lagi ilmu agama gitu loh. Dan alhamdulillah di jamaat ini saya banyak ketemu pamubda, orang-orang penting, kemudian sama pengurus-pengurus jamaat juga. Alhamdulillah saya dibimbing dengan mereka gitu loh. Apa ya? Pokoknya saya lebih berasa lebih tenang lah hidup, walaupun ibaratnya besok mau bagaimanapun saya nggak ada masalah. Yang penting posisi saya saat ini sudah di jamaat. Saya kenal Ahmadiyah itu melalui hobi. Hobi saya di ikan lohan itu bersama Pak Eka. Nah, beliau itu, Pak Eka itu, dia itu pengurus masjid di Jakarta Pusat, di Masjid Al-Hidayah. Nah, beliau suka ikan lohan. Nah, setelah saya beberapa lama bergaul di situ dengan Pak Eka, dengan orang-orang di jamaat, barulah Pak Eka itu menyampaikan kepada saya, kamu tahu nggak ini tuh Masjid Ahmadiyah. Ahmadiyah, saya bilang. Iya, kamu tahu Ahmadiyah nggak? Nggak tahu, saya bilang. Justru saya ini salah satu orang yang belum terkontaminasi dengan hal-hal buruk tentang Ahmadiyah. Saya malah makin penasaran, emang Ahmadiyah kenapa dan siapa, kan gitu saya bilang. Diceritakanlah itu tentang Ahmadiyah itu di luaran dibilang sesat seperti apa gitu. Kemudian saya lihat kesesatan yang disampaikan di masyarakat di luar itu tidak saya temukan di dalam jamaat Ahmadiyah, karena saya merasakan sholat di situ, bergaul dengan orang-orang di Ahmadiyah di situ. Saya tidak merasakan ada hal-hal yang menyimpang. Qur'annya sama, Al-Quran. Kitabnya sama, syahadatnya sama. Tuhannya ya Allah sama. Nabinya Nabi Muhammad gitu loh. Jadi memang ada beberapa memang kita itu sedikit berbeda, karena di Ahmadiyah itu pengetahuan ilmu keagamaan Islamnya itu sudah berkembang dan lebih maju. Kemudian untuk penafsiran pun saya lihat lebih dalam gitu. Di luar yang saya tahu sebelum saya masuk Ahmadiyah itu tentang segala macam, kayak Nabi Isa diangkat lah gitu kan. Ternyata pengertian bukan itu. Ternyata saya dapat pengertian di sini gitu, dan saya cukup paham dengan hal-hal itu. Ya, dari situlah saya mulai, ya sudah Pak, saya sambil belajar, saya masuk, saya baiat, saya bilang. Urusan nanti Ahmadiyah kayak apa ya saya lihat ke depannya sambil saya belajar gitu kan. Nah, semakin saya masuk, semakin saya pelajarin, wah ini dia nih, saya bilang. Justru ini nih yang selama ini saya cari, ilmu-ilmu yang memang saya tidak dapatkan sebelumnya tentang ilmu keagamaan Islam ini gitu loh. Karena banyak hal-hal di luar sana yang tidak bisa dijelaskan, di sini dapat dijelaskan dan masuk ke dalam logika kita gitu loh. Makanya sayang sekali bagi mereka-mereka yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dengan segala macam kesesatan itu, tetapi mereka tidak mempelajari dulu. Gitu. Itu sayang sekali. Nah, cobalah kita kalau memang mau tahu itu benar atau salah, masuk dulu aja, lihat, masuk dulu. Kalau emang ada salah, baru kita mulai katakan itu salah. Tuh. Saya rasa sih seperti itu jalan saya masuk ke Ahmadiyah itu ya lewat hobi saya itu, bertemu dengan Pak Eka. Tuh, beliau itu ya salah satu yang ya selama ini bimbing saya lah gitu kan. Walaupun beliau itu bukan mubda ya, tapi dari jalan beliau saya bisa ketemu pamubda, saya bisa ketemu dengan pamubda dari daerah-daerah mana gitu loh. Saya jadi bisa sering chatting, tanya hal-hal yang memang saya masih ganjel, saya tanya langsung ke pamubda. Itu alhamdulillah dari beliau Pak Eka. Insya Allah sih tidak ya, Insya Allah tidak, karena memang saya merasa dalam Ahmadiyah ini, dalam ilmu Ahmadiyah ini, saya ini masih terus harus menggali lebih dalam gitu. Ya, kita nggak tahu ke depannya bagaimana.
Karena kan memang yang bisa membolak-balikan hati seseorang itu kan hanya Allah. Kita nggak tahu. Saat ini kita yang jelas kita hanya berdoa, kita istiqomah aja di jalan yang kita rasa benar ini, gitu loh. Selanjutnya, kalau memang jalan kita sudah benar, insya Allah Allah pun ya akan menolong kita sendiri, gitu loh, dan akan menunjukkan jalan kita ya seperti apa. Karena permintaan kita tuh, ya Rob, saya tolong tunjukkan saya ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang telah engkau yang jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, gitu loh. Karena kan doa kita seperti itu. Beda kalau kita orang yang tidak baik, kita kan minta jalan yang aneh-aneh, gitu loh. Karena dari niat kita memang kita ingin baik, ya kan, dan memang itu Allah memang menginginkan hambanya seperti itu, baik, ya kan. Insya Allah Allah akan kasih jalan itu. Nah, makanya kedepannya walau alam ya jelas kita istiqomah di jalan yang sudah benar ini aja, gitu aja. Selanjutnya mau bagaimana ya kita serahkan pada Allah. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल